Incompetent cervix merupakan salah satu kondisi di mana kandungan melemah, hingga menyebabkan kram perut dan kemungkinan terburuk adalah, keguguran. Bagai dihujam ribuan anak panah, Hasan seolah tidak percaya saat dokter kandungan di hadapannya membeberkan beberapa fakta tentang kehamilan sang istri yang bermasalah. Sebelum hari ini, Biba masih menjalani kehidupan seperti wanita hamil pada umumnya. Dia ingin ini dan itu, tetapi hari ini Biba terbaring lemah di berangka rumah sakit dengan jarum infus yang menancap di punggung tangannya. Dok, berapa persen kemungkinan janin istri saya bisa bertahan? Tergantung kondisi dari ibunya. Tidak bisa dipaksakan juga, karena bisa membahayakan nyawa Nyonya Biba. Saya hanya ingin Anda bersiap untuk kemungkinan terburuk, selagi menunggu perkembangan selama 1 minggu. Jika kramnya tak kunjung mereda, apalagi sampai terjadi pendarahan hebat, maka tidak ada pilihan lain. Nyonya Biba harus diberikan tindakan medis secepatnya. Dari hasil cek USG, saya bisa melihat ada 2 kantung janin. Kemungkinan besar Nyonya Biba hamil anak kembar. Faktor ini juga yang mempengaruhi kondisi otot rahimnya melemah, sambung dokter tadi. Astagfirullah, Hasan tertunduk lemas seraya mencoba untuk tetap tegar dalam menghadapi cobaan yang datang secara tiba-tiba ini. Di luar rasa sakit yang dia alami karena terancam kehilangan Bibu, Hasan lebih khawatir dengan kondisi istrinya. Setelah menemui dokter, Hasan melangkah menuju ruang rawat Biba. Sepanjang perjalanan, dia terus berpikir bagaimana caranya menyampaikan semua ini kepada Biba dan keluarga. Langkahnya terhenti tepat di depan pintu. Dengan terucap bismillah, dia membuka pintu itu dan segera masuk ke dalam. Terlihat di sana ramai, karena seluruh anggota keluarga sedang berkumpul. Termasuk Ayu dan Revan juga telah datang untuk menjenguk Biba. Sam, bagaimana nak? Apa kata dokter? Hasan menoleh menatap Mama dengan tatapan nanar. Hembusan napasnya terdengar lirih, saat semua orang di sana menunggu jawaban darinya. Kandungan Biba melemah. Belum bisa dipastikan, namun kemungkinan terburuk Biba bisa mengalami keguguran. Astagfirullah, ucap Mama yang terlihat begitu kaget. Bukan hanya Mama, melainkan semua orang yang ada di ruangan itu nampak merasakan hal yang sama. Saya minta Mama dan yang lain mendoakan agar Biba dan janin kami baik-baik saja. Sekarang saya hanya bisa memasrahkan semuanya kepada Allah. Seraya terus berusaha. Revan mendekat dan langsung merangkul sepupunya itu. Sam, kamu harus kuat. Aku yakin Biba dan Bibu akan baik-baik saja. Kamu harus tetap kuat. Ya, insya Allah aku akan kuat. Di tengah kesedihan yang menyelimuti seluruh keluarga besar, tiba-tiba saja Biba terbangun. Seraya memekik keras saat perutnya kembali terasa nyeri. Dengan gerakan cepat, Hasan segera mendekat memeluk sang istri yang semakin terlihat pucat. Biba, aku akan panggil dokter, ucap Revan lalu bergegas keluar dari ruangan itu. Sakit sekali, Mas, ucap Biba saat rasa sakit itu membuatnya tak bisa menguasai diri. Kehamilannya baru memasuki bulan ketiga, namun dia harus diuji dengan satu kondisi yang membuatnya merasakan sakit yang teramat sangat. Biba, istighfar nak, kamu pasti kuat, ucap ibu yang tak kuasa membendung air matanya. Dalam kondisi lemas, Biba terus berusaha melawan rasa sakit itu. Meski di pikiran kini telah dihujani berbagai pertanyaan. Apa yang terjadi kepada janinnya? Hasan tak sekalipun melepaskan genggaman tangannya. Dia bingung karena tak tahu harus melakukan apa. Andai rasa sakit itu bisa dipindahkan kepada dirinya, dia rela asal jangan anak dan istrinya. Ayah dan papa yang tak kuat hanya bisa duduk lemas seraya terus berzikir. Di tempat yang sama, Irfan berdiri sambil memandang sang kakak dari kejauhan. Meski sering menjahili Biba, Irfan adalah seorang adik yang paling tidak bisa melihat kakaknya sakit ataupun terluka. Ya Allah, lindungi Kak Biba dan janinnya. Saya tidak bisa melihatnya seperti ini, batin Irfan. Tak kuat melihat kondisi sang kakak, Irfan memilih keluar dari ruangan itu. Entah akan pergi kemana. Tak berselang lama setelah kepergian Irfan, Dokter Nadia masuk bersama Revan dan 2 orang perawat. Mas, Bibu baik-baik saja kan?
Tanya Bibah dengan lemas, seraya terus menahan rasa sakit di bagian perutnya. Tentu, Ibu baik-baik saja. Jangan khawatir. Sabar ya sayang, kamu pasti kuat. Jawab Azam yang mencoba untuk tetap terlihat kuat di hadapan Bibah. Seorang perawat menyuntikkan obat di selang infus Bibah. Hingga beberapa saat obat itu mulai bereaksi. Mata Bibah mulai tertutup dan akhirnya kembali tertidur. Saat itu juga, genggaman tangan Azam terlepas. Dia terduduk lemas di sebuah kursi di samping berangkar rumah sakit. Saat azan maghrib berkumandang, Azam hanya berbuka dengan segelas air kemudian bergegas menuju musola yang ada di rumah sakit itu. Hari ini sholat menjadi titik terendah dalam hidupnya. Wanita yang begitu dia cintai kini sedang berjuang melawan rasa sakit demi anak yang mereka impikan. Setelah selesai dengan sholatnya, Azam menengadahkan tangannya dengan air mata yang pada akhirnya luruh membasahi pipinya. Ya Allah ya Rahman, hamba tahu saat ini engkau tengah memilih kami sebagai orang terbaik yang engkau uji dengan begitu hebatnya. Hamba tidak pernah menyalahkan takdirmu, tapi jika boleh hamba meminta selamatkan anak dan istri hamba. Batin Azam. Pukul 10 malam, anggota keluarga telah pulang, sedangkan Azam dan juga Irfan menginap di rumah sakit malam ini. Bang, mau makan sesuatu? Biar aku belikan, saut Irfan yang menghampiri kakak iparnya yang sejak tadi tak beranjak sedikit pun dari posisinya. Ya, sejak tadi pula Azam hanya minum dan makan beberapa biji kurma saja. Padahal di kamar itu begitu banyak makanan yang dibeli oleh papa. Namun sedikit pun Azam tidak berselera untuk memakannya. Azam menoleh menatap Irfan. Tidak ada. Terima kasih, Van. Apa kamu mau turun? Iya, mau turun ke bawah sebentar. Baiklah, pergilah. Jangan pergi terlalu jauh dan cepatlah kembali. Iya, Bang. Irfan segera berbalik pergi meninggalkan ruangan itu. Sementara Azam kembali menatap sang istri yang masih terlelap dengan wajah lemas. Azam kembali tenggelam dalam lamunannya sendiri. Setiap detik dilewati untuk terus berpikir tentang keselamatan anak dan istrinya. Tak lama, mata Bibah mengerja perlahan. Samar-samar dia bisa melihat sang suami yang sedang duduk di sampingnya. Mas, lirih Bibah. Iya sayang, kamu mau sesuatu? Atau mau ke toilet? Bibah menggelengkan kepalanya. Mas, kenapa kita masih di sini? Jangan ditutupi. Sebenarnya apa yang terjadi? Kedua mata Azam kembali memanah saat untuk kesekian kalinya mendapatkan pertanyaan yang sama. Kondisi kamu masih lemas, jadi harus tetap berada di sini. Mas, sebenarnya apa yang terjadi? Aku kenapa? Azam mendekat, mencium pucuk kepala sang istri. Dia tahu, Bibah pasti sedang kebingungan dan Azam merasa harus memberikan pengertian kepada Bibah. Tangan Azam mengusap pelan puncak kepala Bibah. Sayang, Allah sedang menguji kita. Aku tahu, Ibu anak yang kuat. Tapi, suara Azam terdengar bergetar saat mau tidak mau dia harus memberitahu Bibah tentang semuanya. Tapi, jika kamu sudah tidak kuat, jangan dipaksakan ya. Mas tidak mau kamu terus merasakan kesakitan seperti ini. Sambungnya. Mata Bibah terpejam saat air matanya ikut tumpah. Meski sang suami tidak menjelaskan secara detail, namun dia seolah mengerti dan paham kemana arah pembicaraan itu. Setelah beberapa saat, Bibah kembali membuka mata. Menggerakkan tangannya mengusap air mata sang suami. Aku tidak apa-apa. Aku akan berjuang demi anak kita. Ibu adalah mimpi terbesar kita. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Mas ingat, kita sama-sama berjuang saat memulai pernikahan ini. Aku yakin kita juga bisa melewati cobaan ini. Azam tak bisa berkata-kata. Dia mendekat dan langsung memeluk Bibah yang masih terbaring lemah. Aku sangat mencintaimu sayang.